Apa itu bahasa? Bahasa merupakan suatu sistem dari lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan identifikasi diri. Pertama, menemukan kata yang tepat. Dalam berbahasa, kita harus menemukan kata yang tepat. Karena ketidakjelasan sebuah kata atau kelompok kata akan tidak jelas ketika maknanya kabur dan tidak tepat. Contohnya yaitu ungkapan kata upah minimal. Dalam contoh ini, kata tidak jelas karena tidak menunjukkan secara tepat berapa banyak uang yang dibayarkan kepada buruh. Yang kedua yaitu overgeneralitas. Overgeneralitas merupakan salah satu bentuk catat berpikir yang mencoba untuk membuat simpulan berdasarkan data-data parsial. Overgeneralisasi pada umumnya terbentuk dari penalaran induktif. Penalaran induktif biasanya didefinisikan sebagai penalaran yang mana premis-premis khusus dikumpulkan untuk menghasilkan kesimpulan yang umum. Contohnya seperti dialog singkat berikut, yaitu dialog seorang guru dan Joni seorang siswa. Guru bertanya, "Joni, berapa 7 ditambah 5?" Joni pun menjawab, "Lebih dari 2." Balasan ini sangat kabur. Ungkapan kata lebih dari 2 tidak menimbulkan kasus perbatasan yang merepotkan. Masalah dengan jawaban-jawaban ini bukanlah ketidakjelasan, tetapi terlalu umum. Jawaban tidak cukup spesifik untuk dihitung sebagai jawaban yang memuaskan dalam konteks yang ditunjukkan. Yang ketiga yaitu ambiguitas. Ambiguitas mengacu pada arti kata atau frasa yang meragukan. Banyak kata memiliki lebih dari satu arti. Berikut beberapa ekspresi ambigu karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan satu kata atau frasa dalam ekspresi. Pertama yaitu Joe pergi ke bank. Bank dalam arti lembaga keuangan atau bank dalam arti lereng yang berbatasan dengan sungai. Yang kedua yaitu barang Margi sudah habis terjual. Apakah Margi menjual inventarisnya atau dia menyerahkan cita-citanya? Ambiguitas dibagi menjadi dua, yaitu ambiguitas semantik dan ambiguitas sintaksis. Ambiguitas semantik. Ambiguitas ini merupakan ambiguitas yang dihasilkan dari ketidakpastian tentang makna kata atau frasa individual. Ekspresi lain ambigu karena struktur kalimat yang salah. Contohnya, sebagai seorang gadis muda, kakeknya sering menceritakan kisah tentang Wild West. Dengan kata lain, kakeknya tidak pernah menjadi gadis muda. Ambiguitas sintaksis. Ambiguitas yang dihasilkan dari tata bahasa atau urutan kata yang salah. Contohnya, profesor itu mengatakan pada hari Senin dia akan memberikan ujian. Perselisihan verbal. Miskomunikasi dapat terjadi ketika sebuah kata memiliki lebih dari satu makna dan makna yang dimaksud tidak dijelaskan oleh definisi atau konteks. Misalkan dua orang yang ditanyai pertanyaan yang sama. Apakah tersangka yang ditangkap tadi malam bersalah atas kejahatan itu? Orang pertama menjawab, "Tidak, seseorang tidak bersalah sampai terbukti bersalah." Dan orang kedua menjawab, "Tidak setuju, saya katakan dia bersalah. Dia mengakui saat dia dijemput." Perselisihan faktual terjadi ketika lawan tidak setuju bukan atas arti kata-kata, tetapi atas fakta yang relevan. Orang A mungkin berkata, orang itu tidak melakukan kejahatan, dia punya alibi. Orang B mungkin menjawab, dia memang melakukan kejahatan, saya melihat dia melakukannya. Pentingnya definisi yang tepat. Adapun beberapa jenis definisi. Yang pertama, definisi stipulatif, yaitu ketika Anda memberitahu pembaca atau pendengar apa yang Anda maksud dengan istilah tersebut. Contohnya, Budi dumped berarti dikeluarkan dari daftar budi internet seseorang. Definisi persuasif. Definisi ini di mana seorang pendebat mendefinisikan istilah dalam upaya untuk membujuk pembaca atau pendengar untuk setuju dengan sudut pandang pendebat mengenai hal yang didefinisikan. Contohnya, hukuman mati berarti pembunuhan yang direstui negara dan penuh dendam terhadap tahanan yang tak berdaya. Yang ketiga, definisi leksikal adalah definisi untuk menyatakan arti kata yang konvensional dan kamus. Contohnya, karpet berarti kain berat yang digunakan untuk menutupi lantai.
Strategi untuk mendefinisikan. Yang pertama, definisi ostensif. Kadang-kadang cara paling sederhana untuk menjelaskan arti sebuah kata adalah dengan memberikan definisi ostensif yang terdiri dari sekedar menunjuk atau mendemonstrasikan hal yang sedang didefinisikan. Contohnya yaitu, pintu berarti ini saat Anda menunjuk ke satu untuk keuntungan pengunjung asing. Popping berarti ini saat Anda mendemonstrasikan gerakan tarian terbaru Anda. Yang kedua, definisi enumeratif. Cara sederhana lainnya untuk memperjelas apa yang Anda maksud dengan sebuah kata adalah dengan menggunakan definisi enumeratif, yaitu dengan memberikan contoh spesifik tentang apa yang dirujuk oleh kata tersebut. Misalnya, untuk mendefinisikan sungai, Anda bisa menyebut sungai Nil, sungai Mississippi, sungai Thames, dan sebagainya. Yang ketiga, definisi menurut subkelas. Definisi menurut subkelas memberikan arti pada sebuah kata dengan membuat daftar subkelas dari kelas umum yang dirujuk oleh kata tersebut. Contoh, mamalia berarti gorila, kuda, singa, paus, dan lain sebagainya. Yang keempat, definisi etimologis. Kamus yang baik memberitahu bagian mana dari sebuah kata, bagaimana biasanya diucapkan, dan dari mana asal-asalnya atau etimologinya. Contoh, mobil berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti diri, dan mobile berasal dari bahasa Prancis yang berarti bergerak. Sebuah mobil bergerak sendiri atau self-propelled. Yang kelima, definisi sinonim. Memberikan makna pada sebuah kata dengan menawarkan sinonim, yaitu kata lain yang memiliki arti yang sama dengan kata yang didefinisikan. Contoh, merusak berarti merugikan. Aturan untuk membangun definisi leksikal yang baik. Jangan membuat definisi terlalu luas atau terlalu sempit. Sampaikan arti esensial dari kata yang didefinisikan, berikan konteks untuk kata-kata yang ambigu, hindari definisi miring, hindari definisi figuratif, hindari definisi kabur yang tidak perlu, hindari definisi melingkar. Kekuatan emosi dari kata-kata. Kekuatan emotif suatu kata dapat berasal dari denotasi kata tersebut atau makna harfiahnya. Konotasi kata berasal dari banyak sumber, termasuk pengalaman masyarakat, penggunaan kata dalam budaya, dalam puisi misalnya, atau dalam iklan. Cara kata digunakan sebagai simbol atau metafora dalam berbagai agama, dan bahkan dari suatu kata. Contohnya, kecepatan dan hak istimewa, kemerdekaan liar, atau kebebasan muda. Time menggambarkan peluncuran Discovery, pesawat ulang-alik yang diluncurkan setelah bencana Challenger pada Januari 1986. The Enquirer menjelaskan peluncuran pesawat ulang-alik pertama bekas Uni Soviet. Dari waktu, saat jam hitung mundur menunjukkan jumlah detik hingga lepas landas, mata seluruh bangsa terfokus pada launcher PET-39B dan pesawat ulang-alik Discovery, putih berkilau, diapit oleh dua pendorong roket padatnya dan menempel di sisi tangki bahan bakar eksternal raksasa berwarna karet. Dari penyelidikan Philadelphia, untuk peluncuran pukul 6 pagi, buran terlihat bertumpuk pada roket Energia putih yang menjulang tinggi di langit sebelum fajar di Kosmorodo Baikonur di Republik Asia Tenggara, Kazakhstan. Saat itu, hitung mundur mendekati nol, roket pertama-tama diselimuti asap dan kemudian menjadi bola api raksasa saat meluncur dari landasan peluncuran dan menuju langit biru gelap. Perbedaan bahasa yang digunakan dalam kedua akun ini sangat jelas. Sementara pesawat ulang-alik Amerika naik dengan luar biasa di atas api pilar. Pesawat ulang-alik Soviet kayu dari landasan peluncuran dalam bola api raksasa. Pesawat ulang-alik Amerika putih berkilau menempel pada tangki bahan bakarnya. Pesawat ulang-alik
Soviet dapat dilihat berpijak di roket putihnya dan kita diingatkan akan perut hitam saat mendarat. Perbedaan dalam kedua deskripsi ini benar-benar menakjubkan karena pesawat ulang-alik Soviet, selain dari tanda nasional yang dibawanya dan fakta bahwa itu tidak terlihat lebih kecil, tampak persis sama dengan pesawat ulang-alik Amerika dan lepas landas dengan cara yang sama. Dengan kata lain, jika dua pesawat ulang-alik tidak memiliki bendera dan semacamnya untuk menunjukkan negara asal mereka, seorang pengamat tidak akan melihat perbedaan di antara mereka. Eufemis dan kebenaran politis. Sangat sering dalam komunikasi kita satu sama lain, kita menghindari bahasa yang kita rasa dapat menyinggung, mengecewakan, atau menghina pendengar atau pembicara kita. Misalnya, ketika menghibur seorang teman yang telah menderita kematian dalam keluarga, kita mungkin menyebut kematian itu sebagai meninggal. Tetapi, ketika eufemisme digunakan dalam upaya yang disengaja untuk membingungkan penonton atau menghindari kebenaran, seorang pemikir kritis dapat menyebut kebohongan itu apa adanya. Eufemisme adalah kata-kata ringan atau mengelak yang menggantikan kata-kata negatif yang kasar. Beberapa eufemisme dapat diterima dengan baik. Eufemisme tidak dapat diterima ketika digunakan dalam upaya menyembunyikan kebenaran, upaya untuk melabeli orang dan kelompok, lebih tepatnya mengarah pada kreasi seperti penduduk asli Amerika menggantikan orang India. Meskipun ini dilihat oleh sebagian orang sebagai contoh kebenaran politik, istilah itu lebih baik diterapkan pada upaya untuk menandai kenyataan dengan bahasa yang halus. Sekian. Terima kasih.